Dan lo kenapa menyesal untuk tidak mau belajar matematika Om Leo? Ya kepake aja ternyata sekarang Perhitungan. Kalau gue dari sini berangkat jam 5, nyampe sana jam 7 itu gue nggak menggunakan itu. Kecepatan mobil gue berapa untuk sampai ke sana itu masih skip. Jam, detik, baca detik itu gue masih kaku. Berapa jam lagi ya? Kalau main segini sering salah. Iya. Dan gue baru tahu banget dari Ada gunanya. kakek gue dulu juga. Kamu nggak bakal pernah bisa lari dari benda ini, matematik. Pernah disampaikan Perhitungan seperti itu. namanya. Perhitungan tuh apapun ternyata emang ada matematiknya gitu. Uang lo 1 juta, hidup lu di rumah bayar kosan 200.000 misalnya ya, segini uang makan itu kan benar-benar harus perhitungan seperti itu. Hitungkan. Nah kalau lu nggak punya, ya lu siap-siap aja akan mengalami. Ya itu orang berhutang, Keberantakan. orang berhutang itu kan gara-gara itu penyebab utamanya karena dia nggak bisa memperhitungkan sesuatu. Catatan anak sekolah. Baik lagi di catatan anak sekolah cas huak cuy. Fuck, cuy. Itu tagline kita. Soalnya Om Leo ya agak-agak cuy gitu karena biasa lah Om Leo anak-anak muda ini ya. Muda kita ya. Dan Rebel. rebel kan sekolah biasanya notabene rebel tuh kita tuh. Jadi masih bandel-bandel belajar jadi ya kayak gitu lah tagline. Nah, Anyway, teman-teman sekolah balik lagi di kita pastinya. Catatan anak sekolah podcast. Yoi, ada saya Atra Alikuan. Dan saya Ridwan Handoko dan seperti biasa selalu ada tamu yang spesial di catatan anak sekolah. Yang harus kita kasih tahu lagi karena biasanya kalau tidak ada tamunya, Om Leo. nggak ada yang menonton. Ya, karena seperti kita itu. udah gak ada yang nonton. Nggak ada yang menonton. Jadi Iya. kita hadirkanlah tamu-tamu di podcast ini. Alright. Tapi oke, kalau gitu teman-teman ini dia siapa lagi? Sosok yang sering kita datengin kalau di acara karaoke ya. Tidak ada karaoke tanpa beliau. Dan bahkan Pak bisa dibilang pionirnya nih beliau Pak. Betul sekali. Siapa lagi tak bukan? Ini dia. Om Leo. Halo Om. Leo, luar biasa sekali. terbaik. Biasanya kalau udah ada narasumber ya Om, pertanyaan pertama tuh kita nggak langsung bahas soal sekolah dulu. Ada satu pertanyaan yang pengen gue tanya nih sama Ridwan juga. nih. Ini gue penasaran setiap lo main, ini gue penasaran banget sama Atar. Iya. Jadi teman-teman, biasa kan kita lihat Om Leo tuh kalau misalnya lagi manggung ya, dia tuh selalu muterin lagu-lagu karaoke pastinya. Pasti, Lagu-lagu minus one. lagu-lagu minus one. Pertanyaan gue cuma satu. Kayaknya setiap orang yang request tuh lo ada aja lagunya. Itu ada berapa sih jumlah lagu minus one di bank lagu lo Om Leo. di bank lagu lo tuh ada berapa sih? Di bank karaoke ya. Berapa ya? Banyak lah. Banyak banget ya Om Leo ya. 10.000 nyampe. Lebih lah kali. Lebih ya. Puluhan ribu mungkin. Itu Puluhan harddisk lo berapa giga Om Leo? 4 tera. 4 tera. 4 tera. 4 tera. Iya sih 4 tera. 4 tera ya. Itu Pernah gak sih? dari tahun berapa sampai tahun berapa? Ingat nggak? Paling lama tahun berapa? Kalau koleksi dari zaman MIDI tuh, zaman lagu-lagu MIDI. Ya, Lagu MIDI aja udah ada puluhan ribu lah ya puluhan ribu lagu tuh ya. benar. Kan kalau MIDI itu bener-bener dulu musik ya kayak lo tau organ tunggal gitu Iya, organ tunggal, organ tunggal tuh mereka biasanya ngompos dari organ tunggalnya dari dibikin keyboard PSR tuh. Iya, Yamaha PSR. Yamaha PSR. Gue punya Om Yamaha PSR 1500. Nah itu kan dari situ kan lo bisa bikin MIDI kan, Bisa bikin bikin pattern, bikin drum, bikin lagu dari seperti itu. Ya sejak ada MIDI aja, musik instrumen digital interface itu tahun berapa ya? Ya tahun 80-an berarti orang udah bikin lagu kan. Oh iya. Tapi teknologi liriknya itu baru muncul di tahun 2000-an mungkin ya, 90-an kayaknya. Oh, malah baru 90-an ya. akhir, 90-an Fun fact akhir. nih, gue baru tahu nih. Jadi nada MIDI Iya. itu bisa dikonvert melalui beberapa software saat itu. Jadi kayak misalnya nadanya tet gitu. Oke. Nah itu bisa diganti teks Nina Bobo. Nah itu bisa Nina bisa Bobo. disesuaikan Nah, bisa tuh. disesuaikan kata-katanya dan nanti pas liriknya berjalan nama softwarenya tuh macam-macam Van Basco karaoke player juga zaman itu nyetelin lagu-lagu MIDI. Oh. Nah itu udah bisa. Nah si part nadanya itu bisa kita mute. Jadi yang keluar cuma liriknya doang. Nah jadi nadanya kita buang. Iya benar. Konteks yang sama tiba-tiba berubah pasca ada teknologi baru deh kira-kira. Tahun 2000-an itu mulai ada tuh muncul software yang lagu minus one nih zamannya Laserdisc ya. Iya. Laserdisc itu kan 80-an akhir ya.
90-an. Nah, teknologinya masih video saat itu. Liriknya ditempel dengan metode tadi sinkronisasinya, betul. Sinkronisasinya lagu Nada sama dengan lirik. Heeh. Lalu kemudian baru tiba-tiba ada teknologi GIF tuh tahun 90-an. GIF itu apa tuh? GIF tuh graphic interface format kalau nggak salah. Oke. GIF ya. GIF. Interchange format gitu kalau nggak salah lupa. Nah GIF itu GIF itu dia bisa bikin animasi dari frame by frame, pixel per pixel gitu. Jadi Keren ya? gambar. Nah itu ketika ada lagu -1 dan pengen dibikinkan GIF-nya dalam bentuk karaoke tadi, akhirnya muncul software itu. Oh, baru tuh pakai kayak gitu. Nah itu baru pakai itu. Yang gue pakai sekarang metodenya seperti itu ya. Jadi yang ditampilkan itu gambar GIF tapi formatnya namanya tuh kalau nggak salah CDG kalau nggak salah, compact disc graphic. Jadi zaman itu ada CD, lalu kemudian kalau lu nyetel CD-nya, lu tancapin videonya itu di layarnya TV. Itu yang muncul bukan gambar video klip tapi gambar lirik yang jalan itu sesuai sama lagunya. Oh, udah ngikutin ya. Nah, zaman itu namanya ada CDG itu. Compact disc graphic namanya. Jadi kalau lu nyetel CD-nya ada liriknya yang keluar, ada gambar-gambar yang bisa dikeluarin. Enggak cuma lirik, lu bisa ngeluarin gambar apa, gambar judul lagu, gambar apanya dan segala macam. Kayaknya kita harus belajar soal itu sih Om Leo. Nah, itu lu karena cukup panjang. ribet dan panjang ya. Nanti ini 5 SKS sendiri. 5 SKS. Jangan, penontonnya harusnya karaoke. langsung belajar sama Om Leo. Enggak lah. Tapi karena kebetulan aja gue dari dulu ya, dari dulu karaokean gitu, jadi tahu taktiknya, teknisnya. Andaikan harus videonya, videonya nggak sinkron nih, lebih cepat videonya daripada lagunya. Jadi kalau ada videonya yang ke play gitu ya, kayak misalnya gue sering banget nyetel video klip yang ada liriknya tuh, gue sinkronin sama lagu -1. Gue cepet-cepetin pause temponya gue Selesai. Ya gitulah harus ada seninya, triknya Benar. sampai sekarang gitu. Tapi Om Leo kan termasuk bisa dibilang seorang pionir juga lah ya Om. Termasuk seseorang yang memperpopulerkan lah. Nggak pionir sih tapi ya mungkin yang ngebawa ke acara-acara meramaikan yang tadinya mungkin cuma IDM kenceng-kencengan. Om Leo lah yang ngajak ngebuat apa namanya suasana party itu juga bisa jadi sing along. Nah, tapi gue penasaran juga Om Leo. Pertama kali lo karaokean itu di semasa sekolah apa setelah lulus sekolah? Pertama kali lo ngelit karaoke berarti. Ngelit ya. Karaoke dulu aja deh. Kalau karaoke gue SD gue. Gue penasaran tuh Om Leo. Ini kan kita juga ngomongin sekolah nih Pak. Lo SD tuh tahun berapa sih Om Leo? Kalau boleh tahu nih Om. Tua ini. Iya. Gue lulus SD tahun 90 gue lulus SD. Kita ya belum lahir saya. Zaman itu udah ada Laserdisc itu tahu gue tuh Laserdisc. Adalah tools pertamanya orang-orang untuk karaoke di Indonesia. Itu di rumah tuh karaoke di yang rumah? Yang bisa dibawa ke rumah ya, home karaoke gitu ya. Itu sewa berarti Om Leo? Enggak, dulu kalau lu punya Laserdisc, di seluruh Laserdisc player itu ada colokan mikrofon untuk buat nyanyi langsung. Buat nyanyi. Laserdisc tuh ini loh Pak, tahu ada yang adalah besar ya. Yang kotak gitu kan? Dia analog sebenarnya. Jadi sama kayak pita, pembacaannya itu pembacaan sinyal. Sinyal data dikemas dalam bentuk disk, compact disk gitu. Jadi pembacaannya itu masih analog sinyalnya, bukan sinyal digital. Nah, uniknya di salah satu kalau misalnya dia mendigitalkan sesuatu yang bisa dimunculkan di sana dalam bentuk lirik yang bisa dibaca berjalan beriringan dan bisa membagi channel audionya. Jadi Laserdisc itu dan sampai sekarang pun masih berlangsung ya. Kalau orang bikin lagu karaoke gitu ya, di tempat-tempat karaoke kan lu bisa ada suaranya mau ada enggak gitu kan. Itu cuma nge-switch doang. Yang left channel itu ada suara orangnya. Pakai left right gitu ya. Jadi kalau yang left channel itu ada suara penyanyinya, musiknya doang. Yang right channel itu suara penyanyinya doang misalnya. Nah itu lu tinggal lu delete yang ke kanannya, muncul yang kiri doang kan. Tapi supaya bisa stereo, yang kiri ini dijadi dua. Keluarnya kiri kanan. Jadi yang vokalnya bisa dihilangin dulu. Itu paling pertama kali tuh karaoke lo kelas 6 SD.
SD kelas 5 kali ya, SD kali. Dulu lagu-lagunya tuh masih lagu-lagu dan Indonesia udah produce saat itu. Udah produce juga ya? Dewa. 80 enggak, belum ada. Belum. Zamannya Kus Plus kali Kus Plus itu Pak. Bruri Marantika. Iya, misalnya kayak gitu. Iya. Tapi yang lagu baratnya ya lagu-lagu evergreen gitu biasanya. Evergreen tuh lagu-lagunya kayak misalnya Tom Jones, ya Beatles banyak, Beatles karaoke. Benar. Sampai ada yang meniru yang misalnya ada apa tuh namanya tuh kalau yang Plagiat. apresiator ya. Apresiator. Kok apresiator? Apa ya gitulah yang suka niru. Yang Iya, suka niru gaya bener. orang gitu. Dia dandan kayak Beatles, dia tuh nyanyiin lagu Beatles gitu. Untuk ngebuang royaltinya, royalti performer ya. Benar. Berarti emang lu tuh seneng nyanyi ya? Dari kecil gue nyanyi. Kalau ada panggung tuh misalnya kayak kawinan keluarga atau acara hajatan keluarga gitu. Itu gue langsung naik ke atas panggung, biasanya ngambil mikrofon nyanyi kayak gitu lah hobinya dari kecil. Emang dari kecil udah suka nyanyi tampil berarti nyanyi. Gue jadi penasaran, kayak semenjak lo bilang lo suka nyanyi ya, kalau misalnya lo diajak naik atas panggung, lagu pertama yang ada di otak lo yang pengen lo nyanyiin itu apa? Yang lagu yang pasti orang-orang juga ini ya, yang orang-orang juga pasti tahu. Apa tuh? Ya kayak misalnya ya apa ya? Misalnya sekarang nih. Mungkin Hey Jude kali ya, Hey Jude. Jude-nya Enak tuh Beatles, ya. Beatles. Bener, Pasti singelong orang pada nyanyi. Bener. Lagu-lagu pop yang paling standar apa ya? Apa aja lah yang pokoknya lagi Kus Plus juga sikat atau Tapi lagu-lagu. Benar-benar Hey Jude kalau misalnya Kalau disuruh mikir cepet sih Hey Hey Jude Jude, pasti satu dunia tahu semua Satu lagu dunia itu. tahu. Ya. Tapi lo masih dengerin lagu-lagu sekarang gak sih Om Leo yang baru-baru? Beberapa tapi enggak semua. apa yang paling Dan baru? gue telat banget. Doja Cat gue dengerin Doja Cat. Sexo. Doja Cat yang sama Bruno Bruno Mars sama apa Silsonic. masih gue masih dengerin. Enak ya tapi yang Bruno Mars Sonic ya? Nah, oke. Kayak lagu itu nggak sih, lagu dari lagu-lagu Motown ya. Iya. Iya, tapi kayaknya Erlang sekarang eranya mundur lagi kan Om Leo. Ya mungkin nggak ada lagi ya, nggak ada pilihan Iya. musik. Mungkin yang lain nggak bagus kali jadi mereka harus balik lagi. Mungkin. Ya, mungkin band saat ini lagi kebingungan bikin lagu seperti apa, ya udahlah bawain lagu yang lama aja. Lama-lama Tapi aja. ternyata laku juga. Even Discoria juga kan sama Lele Ilmanino tuh yang apa namanya? Banyak semua dari Yang dua terakhir yang ramai itu Krisya sama yang Dian sama yang Desastro apa judulnya? Serenata Jiwa. Itu kan kayak lagunya era tahun bring 80-an. back lagi kan. Gokil juga itu lagu. Gokil tuh lagu. Nah Om Leo, di catatan anak sekolah ini kan kita ngomongin masa-masa sekolah Om Leo. Tidak peduli, makanya gini, kenapa kita nggak buat catatan anak sekolah? Karena setiap orang pasti punya cerita masa sekolah. Nah, Om Leo mungkin dikenal sama orang punya karakter yang bijak lah. Ya. Aduh. Wise, tenang, punya workshop kehidupan juga kan di Vindes kan, dan segala macam. Gue penasaran Om Leo, lo tuh waktu sekolah SD dulu deh. Tipikal orang yang kayak gimana sih Om Leo? Anak kecil yang kayak gimana lah lo dulu SD terlalu kecil Pak, SMP paling. SD gue juga udah mulai kok. SD itu momentum pertama bahkan untuk mengenal dunia kesenian. Waktu SD itu gue inget banget. Biasanya kalau ada lomba nyanyi gitu ya, lomba nyanyi atau lomba vokal grup paduan suara waktu SD. Iya. Pasti gue ikut. Pasti gue ikut lomba baca puisi gitu, sajak. Pasti deklamasi dan segala macam pasti gue ikut langsung diambil gitu. Karena ya salah satu yang mungkin suka perform di sekolah gitu, suka nyanyi, suka dance, suka waktu kecil tuh masih zamannya break dance dan dance. Iyalah pasti zaman karena SD. era pada saat itu emang itu rame. SD lagi B-boy. Dulu masih break dancer dulu. Break dancer dulu itu 2000-an. B-boy itu apa ya? B-boy ya. Apa ya? Lupa lagi deh. B-boy itu kayak baru 2000-an deh. Breaker ya. Semenjak ada Usher, terus siapa lagi lagu-lagunya kayak gitu-gitu sih. Hip hop. Ketika budaya hip hop udah mulai makin kenal gitu ya. Iya. Karena dulunya kan ya masih yang tarik kejang di dulu kan. Tapi kan waktu itu emang teman-teman pasti kan ngikutin trennya apa yang paling booming saat itu. Sama seperti sekarang mungkin perbedaan dasarnya karena informasinya cuma terbatas di situ aja. Jadi globalnya sama semua. Nggak ada pilihan tuh. Anak metal, anak misalnya rock, yang ini pop, yang ini dangdut, nggak ada tuh. Pokoknya semua dilibas satu budaya baru, datang hype satu dunia, tahu semua. Makanya 80s kencang banget zaman itu. Sampai kayak
mungkin salah satu awal juga ketika ada budaya populer di ranah ini kali ya, di ranah boy band kali ya, ada New Kids on the Block dulu tuh yang New Kids on the Block. Yang bapaknya boy band modern ya. Itu gue inget banget, pasti kan setiap orang pengen banget melakukan apa yang dilakukan sama New Kids on the Block saat itu yang angkatan gue. Dandannya, stylenya, udah itu nyanyi sambil joget gitu. Mulai terjadi, dan irisan yang paling awal juga mungkin terjadi ketika paduan suara dan juga gamelan. Gue ikut ekstrakurikuler SD. Gue mukul gong gitu. Yang lain pada mukul apa? Yang anak-anak yang bisa multitasking, lu tau nggak itu alat musik paling multitasking. Abis mukul lu harus mencet supaya dia nggak bunyi gaung terus. Pencet. Oh, tahu gue. Iya. Gamelan yang itu yang dang. Itu kan itu alat multitasking kan. Iya, betul. Kayak piano. Jadi piano itu kan tangan kiri lo jalan, tangan kanan lo juga hidup gitu. Nah, gue nggak bisa tuh. Gue ternyata bukan orang yang multitasking. Jadi gue nggak bisa ngelakuin 2 pekerjaan sekaligus. Jadi kayak gue cuma bisa memainkan gitar, nggak bisa metik. Karena yang kalau metik kan tangan kanan agak main ya. Yang penting tangan jreng kanan aja kan. kalau gue ngejreng aja karena ngikutin beatnya aja, ngikutin beat pencatan tangan gitu. Jadi emang beberapa orang kan waktu itu emang ada yang multitasking. Yang multitasking tuh biasanya main drum, main piano, main apa. Kalau yang lo yang gitar aja ya. Yang non multitasking tuh mainnya suling, piano, trompet gitu tuh kan yang alat musik yang nggak memerlukan kinerja otak kanan kiri. Nah, gue milihnya yang gong waktu itu. Jadi main gamelan, ikut juga sama ekstrakurikuler sekolah. Udah tuh kayak ya gitulah, kayak gambar juga ya. Apa misalnya ada lomba gambar, ikut. Lomba teater, atau dulu tuh dibilangnya ekskul. Enggak, namanya bukan teater dulu. Seni peran. Seni peran. Iya, gitu-gitulah pokoknya. Seni peran gitu ya. Itu juga ikut yang di sekolah drama. Lakon tuh biasanya. Seni drama tuh. Udah tuh gue juga ikutan di Taman Mini, karena kebetulan gue tinggal di Taman Mini tuh kecil tuh SMA, SD tuh. Gue juga ikutan itu sendera tari gitu. Gue jadi Hanoman, jadi yang anak buahnya Hanoman ya, bukan Hanoman yang monyet-monyetnya tuh. Pak, udah tuh nari daerah juga. Gue inget banget dulu tuh kecil nari cakalele, nari gandrang bulo. Gandrang bulo tuh di tarian Makassar apa tarian Sulawesi lah, Makassar kan gandrang bulo buat nyambut tamu. Udah tuh tari Jawa, tari tari daerah Indonesia Timur gitu ya. Tari yang pop juga, tarian yang tradisional tapi yang lebih gerakannya lebih yang baru tuh, yang kayak Bagong Kusudiarjo tuh dulu punya tarian apa gitu, gue lupa namanya. Gue ikut nari itu juga, belajar nari aja loh pokoknya teman-teman. Olahraga nari, pokoknya aktif lah, lumayan aktif di dunia ekstrakurikuler gitu. SD seperti itu. Gue tuh mau nanya ini soal yang SD tadi, sebelum kita masuk SMP. Berarti kan lu kan cukup banyak tuh ya. Cukup banyak kan lu ekskul yang lo ikutin, ekskulnya kan. Gila, dance juga segala macam. Dulu bukan paskibra dulunya namanya, baris berbaris. Jadi gue biasa jadi pemimpin upacara tuh. Jadi pemimpin upacara, baris berbaris. Pramuka kan juga udah pasti kan, semua anak murid sekolah tuh pasti jadi pramuka dulu, dari pramuka baru dipecah tuh. Bisanya nolongin orang, biasanya nanti pas PMR. Kalau yang bisanya baris berbaris masuknya paskib. Lo semua dari SD SMP SMA semuanya tuh sekolah negeri biasa atau ada sekolah yang khusus musik? Enggak, semuanya. Kalau sekarang kan ada tuh yang kayak di Jogja ada SMM ya. Sekolah menengah musik. Formal semua kok, formal semua. Semua formal. Dasar ya? Sekolah dasar semua. Enggak ada yang sekolah spesifik yang gitu ya. Juruannya. Tapi berarti dari kecil lo emang udah mencintai kesenian ya Om Leo? Maksudnya kan mungkin beberapa kan ada orang tua Om Leo, maksudnya yang larang anaknya. Iya gitu. Ya, matematika yang penting matematika lu pintar. Nih. Pinter. Apa namanya? Nyari duit. Iya, fisika gitu. Bahasa Indonesia. IPS lu bagus. Iya, pernah di momen kayak gitu gak sih Om Leo? Apa lo emang dari kecil orang tuanya udah yang bebas bantu ngedorong buat bebas sih. Tapi bebas merdeka sih. Dari semua mata pelajaran nih Om Leo, selain kesenian, ada yang lo suka nggak di sekolah? Sejarah gue suka. Oh, sejarah lo suka? Gue suka sejarah, gue suka pendidik PMP gue suka dulu. PPKN. Pendidikan moral Pancasila. Ya, PMP gue suka. Bahasa Indonesia gue suka. Bahasa Indonesia gue suka. Yang gue nggak, dan gue nyesel. Gue nyesel kenapa gue nggak suka sama benda itu matematik. Dulu. Kenapa?
gue tahu persis nggak kepake ini ilmunya. Lo cuma pada saat kecil tuh udah tahu tuh lu. Iya, gue udah yakin banget ini ngapain sih belajar rumus-rumus dan segala macam. Yang gue sadar persis tinggal tambah kurang kali bagi gitu misalnya ya. Ini ngapain dipelajarin sampai sedetail itu. Jadi gue jarang banget menguasai itu. Satu lagi ketika SMP sih sebenarnya. Bahasa Inggris. Gue nggak tertarik bahasa Inggris karena nggak malas lah gue. Nggak asik belajar bahasa Inggris tuh. Lebih suka bahasa Indonesia sama turunan-turunan itu ngomongin bahasa slang, ngomongin bahasa prokem dan segala macam kan. Benar. Jadi sama ya olahraga pastilah ya, tapi kan itu ya yang semua orang juga yang senang. Tapi rata-rata gue cuma itu sih, gue paling tertarik tuh belajar sejarah IPS tuh, IPS. Biologi gue suka, biologi sama IPA IPA tuh fisika dan biologi gue juga gue sangat suka eksperimen gitu. Berarti dulu IPA ya? Enggak, gue IPS. Anak IPS dong. Sosial, anak sos. Bisa belajar fisika pas SMP. SMP. Kita masih belajar. Belajar bareng kan. Kan SMA baru kebagi ya. Baru kebagi tuh. Nah, di zaman itu lumayan suka tuh kayak nanem kacang hijau jadi toge. Bener. Proses itu kan sangat dia tuh kayak ngebedah. Gue inget banget dulu ngebedah tikus. Kodok. Hasil itu buat itu gue ingat banget itu buat kenaikan kelas tuh. Itu ujian kenaikan kelas. Harus ngebelah kodok, apa eksperimen ikan. Ikan dikasih ekosistem dikasih ekosistem gangga alga itu. Pasti tumbuhan kayak gitu tumbuhan kayak tumbuhan gitu lah. Air gitu. Tumbuhan air gue lupa lagi namanya. Berapa ini, nah itu gue bikin sama teman-teman pasirnya gimana supaya mereka dulu lumayan sering gitu eksperimen. Bener. Selain olahraga ya main basket dulu waktu kecil. Dan lo kenapa menyesal untuk tidak mau belajar matematika Om Leo? Ya kepake aja ternyata sekarang perhitungan. Kalau gue dari sini berangkat jam 5 nyampe sana jam 7 itu gue nggak menggunakan itu. Kecepatan mobil gue berapa untuk sampai ke sana itu masih skip jam, detik, baca detik itu gue masih kaku. Berapa jam lagi ya kalau main segini sering salah. Iya karena kan prediksi kan kalau misalnya karaokean kan itu kan ada menit-menitnya Pak. Ini berapa ya? Ada menit berapa habisnya di mana? Di saat ternyata ada hal-hal taksis dan gue baru tahu banget dari kakek gue dulu juga, kamu nggak bakal pernah bisa lari dari benda ini, matematik. Pernah disampaikan perhitungan namanya. Perhitungan tuh apapun ternyata emang ada matematiknya gitu. Uang lo 1 juta, hidup lu di rumah bayar kosan 200.000 misalnya ya, segini uang makan itu kan benar-benar harus perhitungan seperti itu. Nah karena lu nggak punya, ya lu siap-siap aja akan mengalami. Ya itu orang berhutang itu kan gara-gara itu penyebab utamanya. Dia nggak bisa memperhitungkan sesuatu. Dia nggak tahu misalnya berapa persen yang dia pakai, persentase. Di dunia judi lo berhitung gitu ya, misalnya di apapun lah, kemungkinan dan segala macam ya itu ternyata kepakai semua dan itu sangat matematik, nggak cuma kali bagi tambah kurang gitu. Tapi lebih kompleks lagi, kompleks tentang opportunities itu ya. Benar. Probabilitas. Benar. Kenapa Pak? Kayaknya saya dijatuhin apa ini Pak? Ini kayaknya cuma serangga sih Pak. Bukan. Kayaknya abis itu kayak kelawar pup. Aduh. Iya. Ini apa? Enggak. Iyalah paling kelawar abis makan buah udah tuh diludahin tuh ya gitu. Enggak. Iya bisa jadi kali. Ya oke. Tapi kita balik lagi ke sekolah nih Om Leo. Gara-gara tadi Ridwan sempat singgung sedikit soal kalau lo kan kayaknya tipikal orang yang bijak nih, wise nih yang sering ngobrol kan. Biasanya ya teman-teman, orang bijak di sekolah itu adalah tempat buat curhat cewek-cewek. Iya. Jadi kayak biasa ada cewek-cewek datang, gue mau cerita dong sama lo dong, ini cowok gue gini atau enggak. Biasanya kayak gitulah terjadi. Pernah nggak ada cewek di sekolah yang curhat sama lo soal cowoknya? Pas SMA ya? SMA ini pas lo sekolah. SMA kali Om. Ya mungkin ada tapi nggak detail dan gue juga bodo amat juga. Iya, jadi tapi ada yang datang ke lo kayak enggak sih. Palingnya gue kan senang gue punya sahabat cewek dulu, sahabat cewek yang emang nongkrong banget, udah tuh sering ngobrol, sering
sering cerita apa. Ya pasti punya lah. Gue kan nonton film, ngelihat adegan di film, baca, kadang-kadang suka baca cerpen-cerpennya majalah. Jadi tahu ada kasus-kasus seperti ini, menindakinnya kayak gimana, berbuat bijaknya, kan ilmu yang paling dasar untuk lo akhirnya bisa berbagi pengalaman, kan lu udah ngalamin dulu itu ya, gitu misalnya. Betul. Bagaimana mungkin lu nggak pernah ngalamin itu, dan itu kemudian lu ngasih solusi gitu. Nah, kebanyakan karena pengalaman gue tuh nontonnya film, adegan-adegan yang nggak pernah ngalamin langsung gitu ya. Misalnya diselingkuhin atau apa segala macam, ya nggak tahu rasanya juga. Maksudnya nggak yang mungkin menurut gue salah ya kayak gitu mungkin pernah lah. Film apa tuh? Ya film zaman film drama itu kan melakukan itu kan. Jadi drama itu kan kejadiannya nggak seperti itu sebenarnya. Lo nonton Tersanjung nggak sih? Dulu ada sinetron yang gue suka tuh, bukan sinetron sih, lebih zaman itu tuh ada FTV ya, semi FTV ya. Mungkin ada berapa seri gitu, ada mini serinya RCTI zaman dulu. Judulnya Halimun tuh gue suka tuh, yang main Tio Pakusadewo sama Halimun. Ada deh, lu harus yang nggak tahu masih ada nggak tuh. Itu di RCTI dulu ada. Itu nanti dicari Halimun. Itu tentang apa namanya, berbuat baik. Ada seniman gitu ya, dia jadi seniman, bapaknya pengusaha kaya gitu, pengen diterusin karirnya, kakaknya meninggal apa gimana gitu lah. Tapi dia malah cuek aja. Halimun RCTI. Halimun RCTI. Bener-bener cari dia Mbak Dini. Sembari gue cari. Terus gimana? Ya gitu lah. Ya tapi ya maksudnya kan yang Indonesia kayak gitu, yang Barat mungkin gue nonton beberapa film lah saat itulah, pasti ada film tentang baik buruk, apa namanya, dignity, ada segala macam lah ya. Benar. Jadi banyak banget keilmuan kan nggak didapat dari cuma ini ya. Ini bagus banget ini. Masih ada nggak sih? Masih lah pasti Om Leo. Semoga kayak ini film pendek Cita Lalu dan Malam. Ini bagus banget, Pasti ada tuh pasti. Dia tentang apa sih ini? Ada deh. Pokoknya tentang itulah, intrik di sebuah keluarga. Dia itu gimana? Dia itu ada orang luar masuk ke dalam keluarganya dan segala macam. Seru. Masih muda banget Tio Pakusadewo. Itu ini pakai rambut palsu kalau nggak salah, dulu digondong-gondongnya rambutnya rambut palsu kalau nggak salah, lupa gue. Iya, masih muda banget ya. Iya benar. Seru banget. Dia tuh ada film-film Indonesia kan saat itu kalau misalnya di TVRI itu setiap minggu siang gitu. Apa tuh? Diputerin film-film Indonesia lama kan. Iya. Itu kan juga bagus-bagus. Masih banyak yang bagus. Orang berakting, orang orang bercerita, orang bertutur tentang baik buruk, nggak boleh jahat sama orang. Kalau ada orang jahat nanti bakal tapi kadang-kadang suka kebalik, yang jahat malah menang, di akhir-akhir malah jadinya sad ending dan segala macam. Mempelajari dan mengetahui itu kan cukup unik gitu ya buat teman-teman di era itu, ketika informasi nggak sederas sekarang. Iya. Yang lucu ini sebenarnya, karena informasi nggak deras, kita lebih punya banyak waktu untuk mempelajari hidup tuh nggak dari informasi, tapi dari pengalaman langsung. Naik angkot misalnya. Sekarang gue nanya di presentasi orang naik angkot di Indonesia. Sudah sangat sedikit. Bayar, ngelihat orang hadap-hadapan sama orang yang ngajak sekolah di mana deh. Dulu masih kayak gitu tuh. Ya dulu kan masih banget. Gue masih dapat tuh SMA. Kalau misalnya anak kecil nyetok angkot gitu ya, itu kan pasti desek-desekan di dalam. Ada yang duduk di pangku ada ibu-ibu. Nggak ada ibu-ibu aja nemu, ada rasa interaksi di sana. Ngasih uangnya kurang. Kabur. Itu misalnya kadang-kadang suka dibayarin sama ada orang yang kasihan. Aduh, anak kesini saya bayarin aja. Oh, makasih. Interaksi itu kan yang sulit banget sekarang walaupun masih terjadi, namun akhirnya jadinya itu humanity restored itu. Dalam artian ya dulu mah setiap hari kali ngalamin kejadian kayak gini. Tapi sekarang ketika ada yang ngelakuin jadinya langka banget gitu kan. Jadinya di blow up, jadinya diviralkan, jadinya diangkat hal yang nggak pernah terjadi. Padahal kita bangsa yang sangat lekat kalau ternyata kita masih menganut hal-hal seperti itu dulu gitu ya, saling tolong menolong, gotong royong deh sekarang. Kapan lu terakhir gotong royong di komplek? Udah sulit, gak ada lagi Om Leo. Gue terakhir SMP SMA kali. Gak usah pandemi, ketika kan orang berpikir ya ketika kita bisa meng-hire seorang pekerja jauh lebih efektif. Jangan kita bayar dia setiap bulan untuk ngangkut sampah, malah jadinya komplek kita jauh lebih bersih, lebih teratur, nggak harus dengan gotong royong, tapi kita hire aja orang. Tapi
dengan cara demikian lah perhitungan seperti itu yang jangan-jangan memutus mata rantai sebuah interaksi yang klasik yang terjadi di bangsa ini. Emang benar kita kita akhirnya bisa ngasih penghidupan kepada orang yang membutuhkan, misalnya dia bekerja, bisa ngangkut sampah, bisa bersihin rumput dan segala macam. Gue jadi mungkin ini gara-gara kita back lagi ke ini kali ya, gara-gara sekarang apa yang lo kerjakan itu kan, apa yang lo tekuni adalah dunia entertain ya. Tapi sebenarnya ini balik ke pertanyaan pertama Ridwan. Lo pertama kali ngelit karaoke itu kapan sih? Ngelit lo ya? Bukan karaokean. Ngelit. Ingat nggak pertama banget kali lu ngelit? 2003 akhir kayaknya. Itu akhir apa lagi apa di itu? ruang rupa dulu. Oh di kampus. Di Jakarta. Oke. 2003 tuh gue udah di Jakarta, udah gabung sama Ruang Rupa. Ruang Rupa waktu itu ada opening pameran. Anak-anak pada bikin acara pas setelah. Tapi sebelumnya gue inget banget, tapi gue belum datang ke Jakarta waktu itu, gue masih ada di Jogja. Tahun 2003 awal pun ada Batman sama Nastat ya. Udah itu kemudian ada teman-teman IKJ, ada Desta, ada Vincent segala macam bikin karaoke championship. Oh, di mereka IKJ. Ada idol, karaoke idol di IKJ. Di IKJ dulu. Tapi ya formatnya idol karaoke. Jadi lomba karaoke kayak lomba karaoke di TV. Di RT biasanya di 17-an tuh. Biasanya ada lomba karaoke kan. Nah itu tapi dibawa ke kampus yang lucu-lucuan gitu, dandan. Anak-anak pada perform lah, pada misalnya lagu Iwan Fals dan kayak Iwan Fals gitu. Lomba karaoke yang di kampus IKJ dulu itu ada karaoke idol, bikin lah. Tapi memang formatnya saat itu belum bisa dibawa sulit banget lah, belum lagi milihin VCD-nya. Dan masih pakai dulu VCD, diputer CD, berarti DVD lagunya cuman terbatas dong. Kayak lu pilih nih mau lagu apa. Belum ada DVD bahkan saat itu, masih VCD ya. VCD biasanya. Berarti lu harus milih lagunya yang udah ada di situ dong. Ya nih lo mau apa, Peter Pan misalnya, Peter Pan lagu keberapa di style gitu. Sampai metode itu kan lagu-lagunya ya itu kan milih lagunya ada jedanya. Nah sampai ketika gue pertama kali bikin karaoke yang di Ruang Rupa tuh pakai komputer itu, pakai laptop. Pakai belum laptop, bahkan komputer dan TV tabung. TV-nya ada 2, satu ke gua, satu diarahin ke. Oh, tahu gua. Itu kayak ada High School Musical tuh. Jadi satu TV ke sana, satu TV ke sana. Iya. Yang satu buat operator, yang satu sama kayak sekarang lah teknologi karaoke yang sekarang. Enggak dong. Malah yang pertama itu sempat cuma satu tabung aja karena belum dulu nyari VGA card. VGA yang ada 2. Oh VGA iya. Yang ada dua colokan output. Yang ada 2 output buat bisa di split screen itu belum banyak gitu. Bahkan laptop pun zaman itu belum ada. Karena laptop baru ada output setelah ya budaya proyektor muncul kan, dalam artian untuk presentasi dan segala macam laptop tuh. Dulu kan laptop kan ya namanya juga laptop gitu ya. Namanya pangkuan. Ada di atas pangkuan kita gitu. Jadi nggak ada yang buat presentasi kayak di meja dan segala macam. Dan ketika udah berubah fungsi jadi notebook ya, buku yang pintar gitu, yang bisa baru kan akhirnya bisa dipasangin ekstensi buat VGA. Dan dulu pun bentuknya masih VGA gitu kan, belum HDMI, belum digital bahkan. VGA tuh analog kan. Jadi harus tahu kayak misalnya nonton TV zaman itu analog, belum TV digital. TV analog itu lo berarti bisa antena tuh. Ya menayangkan gambar berdasarkan sinyal dari analog. Walaupun outputnya digital, tapi hama dari digital untuk ditampilkan ke layar itu harus pakai prosesi analog gitu. Benar. Jadi hanya berpura-pura saja diproyeksikan. Benar. Seru juga. Nah, terakhir nih Om Leo, kita ngobrol sama teman sekolah juga ini mungkin yang mendengarkan. Kita kan ngomongin sekolah juga. Gue itu kan jujur Om Leo, ini gue agak curhat sedikit. Kita tuh kan selama sekolah mungkin bahkan gue gak tahu sih sekarang eranya seperti apa. Tapi kan kalau era gue dulu masih di tahap yang ketika lo mau menjadi orang yang sukses, bahagia, hidup, sentosa segala macam, ya lo kerjakanlah mata pelajaran yang mungkin penting-penting ini. Matematika, bahasa Inggris dan sebagainya. Jadi dokter. Bahkan Om Leo, gue waktu kelas 2 apa 3 SMA, itu gue belum tahu mau jadi apa. Gue gak tahu
gue nih bisa apa sih sebenarnya? Apakah setiap semua orang itu harus jadi pegawai kantoran? Apakah setiap siswa-siswi di sekolah tuh dididik untuk menjadi ya pekerja kantoran, dokter dan sebagainya? Cuma gue udah mulai sadar waktu SMP. Gue mulai ikut teater tuh waktu itu. Ketika gue awalnya ngeband. Karena gue ngikutin abang gue kan udah festival band. Cuma gue selama sekolah belajar keyboard kok gak bisa ya walaupun udah dibeliin keyboard sama bokap gue. Cuma gue gak ngerti. Terus pas sekolah SMP akhirnya gue ikut teater. Gue udah mulai ngerasain tuh, oh ternyata gue seneng ya sama seni peran. Gue seneng untuk tampil di depan. Pas SMA, gue akhirnya ngeband. Seneng gue ternyata tampil dengan pertunjukan. Terus pelan-pelan juga, kok gue pengen ya maju di depan, baca puisi. Lo juga kan dulu baca puisi tuh ya, school. Apa kelas meeting tuh biasanya? Enggak, itu kalau itu lebih ke mata pelajaran ada. Mata pelajaran ya? Ada. Seneng tuh kita. Nah, gue tuh merasa sebenarnya gue tuh pengen banget untuk melucu, nge-MC dulu lah waktu itu karena kan kita gue suka ngomong ternyata. Gue pengen nge-MC tapi gue nggak pernah berani untuk nekunin karena gue ngerasa ya lo anak sekolah, lo tuh dididik untuk lulus sekolah, kuliah di jurusan yang seumumnya pekerjaan zaman sekarang tanpa lo mungkin bahkan tidak diperbolehkan untuk nyobain hal yang mungkin kayak yang lo pernah rasain di sekolah dulu SD gitu. Lo dibebasin sama orang tua lo untuk berkesenian, tari, seni peran, musik dan sebagainya gitu. Nah, gue meyakini Om Leo, bahkan mungkin sampai sekarang gue sangat meyakini ada banyak anak-anak sekolah di sana yang sampai sekarang mungkin dia tuh sebenarnya seneng sama dunia dia, apapun itu ya. Gue gak menyalahkan matematika bahasa Indonesia itu salah. Kalau emang di sini gak apa-apa. Tapi kan ada ya orang yang senang sama kesenian. Atau mungkin olahraga dia pengen jadi atlet atau apa. Tapi orang tuanya gak usah jadi atlet. Gak usah jadi penyanyi kayak gitu. Tapi dia pengen gitu. Dia suka gitu. Masuk sekolah formal aja. Belajarnya sama seperti yang lain gitu. Menurut lo Om Leo, apa sih yang mungkin bisa kita sampaikan buat teman sekolah di luar sana yang mungkin punya perasaan seperti itu Om Leo? Apa ya, ini kan balik lagi ke dunia pendidikan sebenarnya. Betul. Iya. Kalau ngomong sejarah kita kan baru banget mendapatkan pola pendidikan. Yes. Pendidikan itu dalam artian kita dijadikan orang terdidik, orang yang mengerti banyak hal, orang yang tahu banyak hal gitu. Zaman dulu mana ada gitu. Zaman dulu ya nggak ada yang sekolah, orang-orang nggak ada yang sekolah. Ya siapa yang sekolah zaman dulu? Tanya orang kakek nenek kita mungkin nggak sekolah. Bahkan ada SD doang kadang-kadang. Ya, SD doang. Karena ya sekolah ya mungkin sekolah rakyat tuh. Sekolah rakyat. Tapi kan di sekolah rakyat pun baru banget itu. Mungkin baru di tahun 1900-an kali ada pola pendidikan gitu di dunia ini. Sebelumnya orang ya nggak pernah mengalami hal tersebut. Andaikan mau belajar ya mungkin masuknya ya pesantren, ngajar ya mengaji kan dibilangnya. Iya. Mengkaji sesuatu, mengkaji ya dulu adanya Quran dan segala macam itu kitab dan segala macam karena ya nggak ada informasi tentang buku tulisan gitu ya buku di mana siapa yang menyetak buku zaman dulu juga nggak ada yang nyetak buku bahkan ada subak zaman dulu subak tuh yang apa tuh baru tahu nih gue jadi kayak anak sekolah itu diajarkan untuk mencatat cepat jadi dikasihnya tuh bukan buku tapi papan tulis sama kapur kecil segede gini. Guru nerangin 1 tambah ini segini tulisan misalnya ini Ibu Budi gini ini Bapak Budi cara menulis gitu habis itu dihapus diganti lagi daya memorinya saat itu nggak disuruh nyatet kita disuruh untuk menghafal mengingat sesuatu ketika ada buku juga buku tuh baru bahkan saking sulitnya dulu buku ya lihat buku di perpustakaan minjem buku di perpustakaan kalau butuh buku-buku karena buku mahal dan biaya cetak juga mahal betul dan segala macam saat itu berkembang gitu ya nggak diiringin sama satu tatanan dunia yang udah berbeda gitu maksudnya kayak setiap orang kan diajarkan untuk jadi sama akhirnya sama betul. Semua harus menguasai dan bahkan ketika ada penjurusan sekalipun itu pun penjurusan yang menurut dunia yang paling baik dilakukan sama manusia itu adalah dunia teknologi untuk belajar tentang pengetahuan gitu ya ilmu pengetahuan yang fisik maupun yang individu yang inilah ya yang zoo ya yang biologi gitu biologi atau yang pengetahuan yang fisik gitu ketika tahu bahwa yang paling benar dilakukan buat dunia adalah ngasih orang pelajaran ya akhirnya semua orang cita-citanya jadi dokter saat itu jadinya belajar IPA belajar IPS dan ketika ada pelajaran-pelajaran lain seperti misalnya kesenian atau misalnya tertarik sama dunia art
budaya seni rupa, kesenian dan segala macam gitu ya. Itu dijadikan bahan yang udah nggak penting, lu nggak bakal sukses, nggak bakal kaya. Yang paling sukses buat masa depan itu adalah ketika lu menjadi orang pinter yang menguasai teknologi misalnya, yang menguasai kimia, yang menguasai apa dan segala macam. Perjalanan itu kan masih berlangsung ternyata sampai detik ini. Nggak yang tiba-tiba dunia harusnya udah berubah total drastis. Gimana mungkin lo akhirnya bisa bikin handphone kalau lo nggak belajar elektro waktu SD? Iya betul. Tapi kan nggak diajarin cuma plus minus listrik, ini bakal kesetrum, kalau ini bakal nyala lampunya paralel atau seri dan segala macam. Padahal ada yang jauh lebih krusial yang harus diketahui, bahwa ada energi di sana. Bagaimana anak-anak harus mempelajari ini, langsung spesifik aja saat itu harusnya. Ketika nggak terjadi ya memang semua teman-teman akhirnya harus memilih. Dan ketika nggak dikasih pilihan itu kan yang sulit. Dalam artian gimana sulitnya coba sekarang kalau lo masuk sekolah nggak bawa handphone misalnya. Susah banget. Gue memilih untuk tidak menggunakan handphone kan nggak memungkinkan, karena kalau lo nggak bawa, lo jadi orang terbelakang di sekolah. Pasti. Lo jadi orang yang nggak ngetahuin apa-apa, lo nggak bisa dikontak, lo nggak bisa apa. Kalau dulu kan nggak ada. Itu bukan sebuah syarat. Syarat lo cuma pakai baju, pakai seragam, pakai sepatu, bawa buku, misalnya bawa pulpen, dah. Betul. Kalau yang buku ya harus punya gitu, misalnya pulpen harus tulis harus punya. Nah, ketika nggak ada, inilah yang boundaries ini jadi nyaris nggak ada gitu. Kita nggak punya lagi batasan bahwa seseorang itu sangat pintar atau sangat bodoh. Itu nyaris nggak ada, semua tahu, walaupun dengan caranya masing-masing ya. Ya adanya netizen yang misalnya seperti itu kan gara-gara itu dia mencerna berdasarkan apa yang dia mau aja lakukan gitu. Dia nggak peduli impactnya dan segala macam. Pilihan ini cuma bisa terjadi kalau dari keluarga, dari sejak awal itu sudah mengetahui seperti apa sih dunia di luar sana. Iya, betul. Kalau ternyata orang tua ini kan juga harus tahu bahwa pekerjaan yang dia lakukan ini menyenangkan nggak? Benar. Dia pengen nggak anaknya niru seperti dia? Contoh bapaknya PNS. PNS ini menyenangkan nggak sih kerja di PNS itu? Kalau emang cuma sekedar duit, ya jangan ajarkan anak untuk jadi PNS. Ketika nanti, misalnya gini, ini kan gampang banget. Bapaknya ngelihat bahwa saya nyaman kok, saya punya rumah, saya bisa ngelahirin kamu, saya bisa punya istri gara-gara saya PNS. Tapi tahu nggak sih pekerjaannya itu semenyenangkan apa jadi PNS? Kalau nggak menyenangkan masa diajarkan ke anak gitu? Betul. Kalau emang ternyata menyebalkan, kalau ternyata dunia nggak seperti apa yang dibayangkan sama teman-teman ini yang pengen seneng-seneng, pengen bahagia gitu ya sulit banget dunia pendidikan ngajarin itu. Nggak bahkan nggak dikasih kans atau nggak dikasih kesempatan sama sekali. So mungkin kalau dari Om Leo sih, setiap orang kan harus cari ya, harus lihat. Lu punya masalah hidup, lu seneng gak sih? Apa sih yang lu cari gitu? Kalau nggak ketemu titik terangnya, mungkin ada yang sholat, ada yang nongkrong sama anak-anak nakal, ada yang ini gue titik terangnya tuh terang untuk mencari kebahagiaan nih. Gue pengen bahagia, gue pengen keluar rumah tuh pengen nongkrong gitu. Ketika lu tahu itu bahagianya pengen nongkrong, di sekolah nggak difasilitasin kan failed sebenarnya dunia pendidikan. Di sekolah malah lu diajarin suruh ini, suruh ngerjain PR, nggak seneng ngerjain PR, tapi ya harus dilakukan. Buat apa? Itu yang belum. Untuk apa Anda melakukan ini semua gitu kan? Yang jangan-jangan nggak ketemu jawabannya. Betul. Ada yang bilang bahwa memang pendidikan adalah candu. Lo akan teracuni oleh sesuatu yang jangan-jangan gak lo butuhkan di masa depan kelak gitu. Walaupun semua informasi, pengetahuan itu penting, tapi jangan-jangan lo disuruh untuk memilih sesuatu yang salah gitu. Dari awal. Bakatnya main piano disuruh main bola gitu. Ya siap-siap, ya dia punya bakat. Ketika orang punya bakat, dia akan mencintai bakat tersebut. Lo tau lah ceritanya ada orang yang suka masak gitu ya. Ya karena bakatnya meracik makanan yang kok gue bisa ya bikin ini, jadi enak gitu. Kok gue bisa bikin kopi enak ya, bakat tuh ternyata mencampur atau melakukan komposisi yang unik di dunia fashion misalnya. Di dunia teh manis misalnya, gulanya segini nih, teh enak nih, celup ini jangan lama-lama nih, segini aja. Betul. Ketika lu mampu dan nggak ada fasilitasnya, nggak ada yang mengarahkan lu untuk menjadi barista, nggak ada yang mengarahkan lu untuk menjadi pemain bola, menjadi pemain gitar, menjadi apa segala macam, dan dipaksa untuk menjadi satu hal yang tatanan umum ya global ini. Ya siap-siap akan ada pertentangan yang luar biasa. Orang korupsi kan gara-gara itu, orang jadi jahat di sebuah kedudukan kan. Dia nggak bahagia dengan apa yang dia kerjakan.
Sehingga dia carinya duit kan. Ya dia mungkin carinya uang gitu. Sementara pekerjaan yang dia sedang jalani itu nggak menginginkan seseorang untuk jadi kaya atau nggak menjadikan seorang jadi itu pekerjaan mengabdi misalnya. Pekerjaan mengabdi kepada negara, pekerjaan mengabdi kepada sosial gitu dan segala macam. Tapi lu malah melakukan pola bisnis di sana. Ajaran-ajaran inilah pola-pola pendidikan seperti ini yang gue pikir sangat berpengaruh kepada mental teman-teman untuk akhirnya dia nggak akan mencintai apa yang dia lakukan sampai kapanpun, sampai tua nanti. Itu sebabnya ada rasa stres, ada rasa kebencian yang sangat mendalam terhadap apa yang dia kerjain sehingga dia lebih baik korupsi aja, lebih baik dia nggak masuk aja, lebih baik bolos males gue kerja. Ketika lu bilang bahwa lu males kerja, saat itu lu bisa meyakinkan ke diri lu bahwa lu nggak mencintai apa yang lu lakukan. Karena kalau lu nggak males, lu berarti sangat suka mengerjakan benda ini. Lu pilih kerjaan tersebut, lu pilih hal tersebut bukan berdasarkan suruhan orang tua, bukan berdasarkan suruhan sosial. Kamu masuk ini, lihat tuh orang-orang pada sukses setelah masuk ini. Oh iya gitu ya. Padahal dalam hati kecil lu males, lu nggak mau melakukan itu. Bahkan andaikan lu mau ya lu mau gara-gara uang ya. Oh iya, gara-gara kayak gini biar bisa jadi kaya ya. Ya siap-siap selama lu menjalaninya nggak ada satupun orientasi tentang kebaikan, tentang kesenangan dan segala macam di level itu. Menurut gue sih itu sih yang salah. Kacau. Thank you banget nih Om Leo. Wah, sangat relate buat kita dulu ya. Amin. Dan sebenarnya yang gue seneng adalah mungkin buat gue hal yang diomongkan sama Om Leo itu sudah lewat nih di gue. Jadi gue kayak sedih sebenarnya karena nggak bisa seperti itu. Tapi gue berharap buat teman-teman yang nonton yang mungkin Amin. Yang mungkin lo masih di posisi gue dulu nih atau Ridwan dulu. Masih muda lah ya. Masih muda. Masih bisa explore. Iya, semoga apa yang tadi Om Leo sampaikan itu bisa kena di lo sih. Dan lo jangan menjadi gua yang kedua lah yang sudah menyesal gitu. Ya sadar persis lah bahwa ada hak dan kewajiban juga. Iya. Terus menyesuaikan dulu. Sebagai manusia kan punya dua benda itu ya. What to do sama yang apa yang harus kita dapat gitu ya. Jadi yang wajib ya selesaikan dulu. Selesaikan ya gimana pun juga itu adalah kewajiban ya. Sesuatu yang wajib adalah misalnya mempelajari agama, mempelajari bahasa, mempelajari matematika, ini wajib diketahui sama semua orang karena dunia ini ternyata menyuruh kita untuk menjadi seperti itu. Betul. Secara global ya. Orang berbisnis, orang dunia Indonesia itu diatur sama pola ekonomi misalnya. Ekonomi yang paling utama. Walaupun misalnya agama ada di ketuhanan itu ada yang pertama, tapi ternyata larinya ekonomi juga nggak bisa. Ternyata kita harus makmur juga ternyata sebagai sebuah bangsa gitu. Oke, pelajarin ekonomi kalau gitu. Tapi kan cukup sebagai hal yang wajib. Tapi untuk yang hak yang sebenarnya kita ingin lakukan, ya ada, nggak mungkin nggak ada. Dan lu harus bisa ngebagi itu, bukan menjadikan sesuatu yang wajib ini sebagai hal yang ditinggalkan. Ya, misalnya nggak juga gitu kan. Ya sekolah harus masuk harus masuk sekolah karena ini wajib. Betul. Lu harus wajib lakukan agar lu tahu bahwa tatanan dunia menyuruh lu untuk menjadikan diri lu seperti itu. Walaupun salah, walaupun mungkin nggak sesuai sama lu kan bisa mencarikan kesenangan lain. Waktu yang lain mungkin. Belajarnya benar tetap, tapi kan untuk bahagianya lu bisa nyariin ke sesuatu yang bisa ngejalanin. Tapi nggak ada yang nggak benar sih. Maksud gue kayak belajar matematik nggak mungkin salah. Benar juga. Belajar agama nggak mungkin salah. Belajar fisika itu nggak mungkin salah. Ilmunya baik. Tapi kan kalau lu ternyata nggak menyukai itu, ya cukup tahu aja bahwa lu ternyata nggak menguasai itu. Semampunya aja kali ya. Semampunya dan ketertarikan karena ketika udah dipaksa untuk mempelajari itu, bisa jadi lu pinter. Tapi lu nggak bahagia dengan kecerdasan tersebut, ya buat apa juga gitu. Perlu ada kompromi ya Pak ya. Betul sekali. Kalau gitu terima kasih banyak Om Leo. Thank you banget Bang. Ini jawaban Om Leo. Jawaban yang gue tunggu dari awal. Udah Om Leo, gue mau nanya ini nih karena gue dulu merasakan nih bingung gue mau jadi apa. Gue seneng ini tapi kenapa gue dipaksa seperti ini. Gitu. Jadi sekali lagi teman-teman sekolah, thank you banget yang udah nonton. Amin. Once again semoga apapun yang sedang dikejar sama Om Leo, semoga tercapai lancar, semuanya ya. Lancar terus ya. Terbaik. Sukses terus. Thank you juga buat Stelas sudah menyediakan tempatnya buat kita. Om Leo pernah main di Stelas loh. Iya, karaokean. Iya, kapan-kapan main lagi. Saya sih dan harapan saya sih Om Leo kalau misalnya nanti ada karaokean, bolehlah saya diajak ya. Boleh lah ya tipis-tipis sekali ya. Ikut-ikut aja. Ikut aja lah kalau misalnya karaoke datang terus aja. Tipis-tipis aja. Kalau gitu. Oke, kalau begitu teman-teman sampai di sini video kali ini. Thank you sudah menonton dan sekali lagi nama saya Tra Alikwan. Saya Ridwan Handoko. Dan ada Om Leo di sini. Dan catatan anak sekolah. Huak cuy. Bye bye. Terima kasih.